تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja-puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babus sobri, tentang kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dengan firman-Nya, innallaha ma'as sabirin, bahwa kasih sayang Allah, pertolongan Allah selalu ada bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta asyaukati yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah. Dalam hidup ini kita pasti akan ada cobaan. Enggak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa cobaan. Entah besar, entah kecil, kita itu pasti akan diuji, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam musibah. Pertanyaannya, kenapa dalam kehidupan dunia ini kita dikasih musibah, kita diuji dan dicoba? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji sampai di mana sifat kesabaran yang ada di diri kita, yang ada di hati kita. Nah, ketika dalam kehidupan ini kita diuji, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam musibah dan dengan berbagai macam jenis musibah, kemudian kita sabar dalam menghadapi hal itu, lalu apa manfaatnya itu? Nah, lewat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma yusibul muslimu min nasobin. Ketika ada seorang muslim, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diakui Islamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seorang muslim tertimpa musibah min nasobin, musibah yang dilanda, musibah yang ia terima, nasobin, keletihan, capek, lelah belajar, capek berpikir, entah otak kita, entah tubuh kita, entah badan kita terasa letih, terasa capek, dan terasa lelah. Jam 3 kalian harus sudah bangun, kalian zikir, kalian ratib, istirahat sebentar, sudah bangun lagi, harus sholat subuh. Habis subuh ngaji, selesai ngaji, mandi, dandan, berangkat sekolah. Betapa lelahnya kalian, betapa letihnya kalian. Nah, itu adalah ujian dari
Allah. Wala wasobin. Begitu juga ketika seseorang diberikan musibah sakit, entah apapun jenis sakitnya. Mau sakitnya berat, mau sakitnya ringan, mau sakitnya sebentar, mau sakitnya lama. Dan itu pasti. Ujian itu akan pasti datang kepada seseorang, terutama kepada kita orang muslim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian, entah rasa letih, entah rasa sakit yang ada di badan kita, di pikiran kita, di tubuh kita. Kemudian juga kadang dalam diri kita ada rasa bahagia, juga ada rasa sedih. Gak ada semuanya manusia happy, terus bahagia, terus. Pasti suatu saat akan Allah uji dengan rasa sedih, entah apa sebabnya. Wala'adha, dan gitu juga manusia akan diberikan ujian kezaliman dari orang lain. Walaghamin, dan terkadang juga sakit hati. Hatta asyaukati yusakuha, sampai terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan dan ujian kita itu pakai duri. Ketika kita sedang jalan, kaki kita nginjak apa? Nginjak duri, nginjak paku, nginjak beling, nginjak batu, yang terkadang sampai luka, sampai berdarah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, memberikan musibah kepada kita? Entah itu letih, lelah, lesu, entah sakit, kemudian juga kecewa, sakit hati, disakiti orang lah, sampai kita sedang jalan pun kaki kita kena duri. Nah, semuanya ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi kita, illa kaffarallahu biha min khotoya. Semuanya itu adalah sebagai penghapus dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika Allah menguji, mencoba kita, bukan hanya karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah sayang. Kita sayang. Nah, ketika kalian lelah, kalian letih, kalian capek mencari ilmu, menuntut ilmu, pagi, siang, sore, malam tidak henti-hentinya, sampai otak kalian letih, lelah, lesu, sampai badan kalian lemah. Rasa letih, rasa lemah, rasa capek yang kalian rasakan itu sesungguhnya adalah balasan dari semuanya itu. Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini keuntungannya. Kemudian kalian diberikan rasa sakit, pilek, flu, demam, batuk, panas, dan yang lain-lainnya. Maka sesungguhnya ketika Allah memberikan musibah seperti itu, hakikatnya Allah lagi sayang sama kalian. Allah lagi membersihkan dosa-dosa kalian. Nah, cobaan yang seperti ini hendaknya harus kalian terima dengan hati yang sabar. Pilek dikit udah ngasih kabar orang tua, demam dikit ngasih kabar orang tua, panas dikit ngasih kabar orang tua, kesandung di tangga udah ngasih kabar orang tua. Padahal hakikatnya sakit yang Allah berikan kepada kalian itu Allah sedang hapus, Allah sedang membersihkan diri kalian, Allah sedang membersihkan dosa kalian. Nah, kalau baru sakit kayak gitu udah ngadu sama siapa? Orang tua. Emak ditelepon, bapak ditelepon, kagak nyambung-nyambung, siapa saja ditelepon, tetangga ditelepon, ngasih kabar. Dah, puyeng dikit, batuk dikit, selesma dikit, demam dikit, udah ngadu ke orang tua. Kenapa kalian lakukan seperti itu? Barangkali karena kalian belum tahu manfaatnya.
kalian belum tahu hikmah ketika Allah memberikan rasa sakit di diri kita, maka sesungguhnya itu sedang apa? Allah sedang mengampuni dosa kita. Allah sedang menghapus dosa kita. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, Allah juga memberikan rasa bahagia, tapi tidak selamanya. Kadang rasa hati bahagia, happy, very happy. Tapi terkadang juga di balik kebahagiaan, di balik kesenangan, Allah juga akan berikan kita rasa sedih. Kadang bahagia, kadang sedih. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan di hati kita ini rasa sedih, sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa dan kesalahan kita. Ini. Jadi apapun yang Allah berikan pasti ada manfaatnya. Kadang hati kita bahagia, kadang juga hati kita sakit. Ada rasa sakit hati. Entah apa penyebabnya. Mungkin ada orang yang sakit hati, perempuan, karena putus apa? Karena putus cinta, berhayal dia. Berhayal dan berangan-angan sampai terbawa mimpi. Oh, kalau aku jadi sama dia, betapa indahnya Pulau Bali punya aku. Ibu kota aku pindahin ke Kalimantan. Menghayal setinggi langit. Tapi di tengah perjalanan akhirnya kandas. Kandas di tengah perjalanan. Apa yang dia harap, apa yang dia hayal tidak menjadi kenyataan. Berakhir dengan rasa sakit hati. Oh, ternyata rasa sakit hati yang kita rasakan itu adalah Allah sedang menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah, maka terimalah dengan hati yang ikhlas. Sesungguhnya dosa kita yang sebegini banyaknya, kesalahan kita yang sebegini banyaknya, hakikatnya sedang diampuni, sedang dihapus oleh Allah dari berbagai macam ujian dan cobaan. Maka menerima ujian dan cobaan baru ada manfaatnya kalau kita terima dengan hati yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.